sahabat Lentera, kita bertemu lagi dengan renungan pagi hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika dalam kesempatan ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca, bahkan akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami bersama-sama siap untuk merenungkannya. Di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Baik, bacaan kita hari ini kita akan membaca satu ayat dari kitab Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33 kita baca ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang memelihara di dalam kehidupan hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pernah menangis. Setiap kita pernah menangis. Entah itu tangisan bahagia karena suatu kesuksesan tertentu yang kita capai, entah itu tangisan sebuah rasa duka cita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Esau dan Yakub saling menangis. Dia memeluk adiknya si Yakub dan kemudian menangis. Kenapa Esau dan Yakub saling menangis pada saat itu? Kalau kita merunut ayat ini secara lebih detail, kita tahu bahwa Yakub pernah mengecewakan Esau kakaknya. Dan terjadi dendam di dalam diri Esau kepada si adik. Tetapi setelah 20 tahun berlalu, kemudian Yakub, dia yang merasa bahwa dia pernah membuat salah kepada kakaknya, kemudian Yakub dia merenungkan dirinya di hadapan Tuhan, dan kemudian mengambil waktu untuk dia merenungkan, kemudian bertindak mencari Esau kakaknya dan kemudian meminta maaf kepada Esau. Sampai dia bersujud, sampai dia memanggil kakaknya sebagai tuan. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dan puji Tuhan bahwa Esau sang kakak yang dulu dia sangat dendam dan benci karena kesalahan yang dibuat oleh adiknya. Tetapi kini dia menerima kembali. Dia menerima, merangkul, kemudian menangis dan memanggil Yakub adalah adiknya. Di sini kita bisa melihat bagaimana relasi yang semula retak kemudian kembali menjadi utuh kembali. Karena ada kerendahan hati dari Yakub untuk datang dan meminta maaf kepada sang kakak yaitu Esau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, hari Rabu 22 bulan ini kita akan masuk dalam ibadah Rabu Abu, menjadi awal penanda bahwa kita hendak mengambil waktu kita untuk boleh bertobat, berpuasa dan bersedekah. Bagian dari itu adalah bagaimana pertobatan itu juga bisa dilihat ketika seperti yang dialami oleh Yakub, dia mau mengakui kesalahannya,
Dia datang kepada kakaknya dan kemudian dia meminta maaf, dan di situ ada terjadi relasi yang baik kembali. Saat ini mungkin peristiwa semacam itu juga masih dialami. Kita tahu Esau dan Yakub memang bagian dari kakak beradik, artinya satu anggota keluarga. Beberapa waktu lalu saya mendengar juga kisah-kisah bagaimana hubungan antar keluarga yang retak 15 tahun tidak kemudian saling sapa. Dan kemudian ada saudara kita seiman yang juga kemudian menjadi perantara untuk pulihnya sebuah relasi itu. Kita bisa bayangkan 20 tahun relasi yang rusak itu kemudian bisa terjalin kembali. Mungkin di antara kita memiliki pengalaman yang semacam ini. Pengalaman disakiti dan pengalaman menyakiti. Mari kita merenungkan, mari kita bersama-sama melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jika ada sesuatu hal yang belum kita bereskan, ada yang belum kita selesaikan ketika kita memang bersalah, mari kita datang, kita meminta maaf. Demikian pula ketika ada seseorang yang bersalah dan meminta maaf kepada kita dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan berikan maaf seperti Esau memaafkan Yakub. Selamat merenungkan firman yang saat ini kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati, memampukan panjenengan semua, karena kita melihat betapa besar kasih Kristus bagi kehidupan kita. Ini saatnya kita boleh merenungkan hal serupa itu di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Baik, mengakhiri renungan kita hari ini, kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan sabda hari ini. Kami diingatkan kembali untuk membangun relasi. Jika terjadi relasi yang retak di dalam kehidupan kami, tidak hanya berkaitan dengan keluarga dekat kami, tetapi dengan semua orang. Jika hal itu terjadi, kami diingatkan melalui firman saat ini. Mohon kekuatan penyertaan-Mu agar kami dimampukan untuk melihat kembali keberadaan kami. Melihat kembali kehidupan kami bersama dengan sesama kami, agar kami dimampukan untuk membangun relasi dengan baik. Karena Engkau telah mengasihi kami, telah memulihkan relasi kami dengan Allah Sang Pencipta, maka kami pun hendak membangun kehidupan bersama kami dengan baik, dengan kembali membangun ketika ada sesuatu yang belum kami bereskan dan selesaikan. Terima kasih, kami memohon kekuatan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.